Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MI Wrestling. Hari ini kita bahas soal kejadian yang udah-udah. Sebenarnya agak lama ini beritanya karena 2 minggu yang lalu, tapi baru kebahas sekarang. Jadi saya pengen bahas soal Wyatt Six. Wyatt Six kita semua udah tahu debut 2 minggu yang lalu, dimana ya kita bisa lihat sendirilah segmennya seperti apa. Banyak orang yang bilang ini adalah bagian dari milking, bagian dari apalah itulah. Tapi jujur buat saya ini menarik. Buat saya ini ya ada penyegaran lah. At least kita tahu, oh seperti ini yang ingin dipresentasikan oleh WWE era sekarang terhadap Bray Wyatt. Hanya saja kan memang waktu itu nggak kesampaian gara-gara ya kita semua tahu lah Bray Wyatt dia sakit terus ya berkepanjangan dan pada akhirnya meninggal dunia ya, sehingga kita tidak bisa melihat karya-karyanya dia yang berikutnya lebih lanjut. Tapi dengan kehadiran Wyatt Six ini kita bisa bilang apa ya? Kita bisa bilang ini adalah bagian dari penghormatan kepada Bray Wyatt. Saya nggak ngarep banyak sama apa sih yang bisa dihasilkan dari Wyatt Six ini ke depannya. Tapi seenggaknya di awal memang cukup menjanjikan dan kita bisa berharap sedikit lebih banyak gitu. Meskipun lagi-lagi kata saya, kita jangan ngarep banyak lah sama keberadaan si Wyatt Six ini. Kehadirannya aja udah membuat saya, oh ini nih yang harusnya dilakukan gitu. Munculin Uncle Howdy, Abby the Witch, bener ya, atau Sister Abigail, terserah lah sebutnya. Mercy the Buzzard, Ramblin' Rabbit, sama Kus the Pig ya. Ada 5 tuh. Itu bagus-bagus sih. Selain itu juga kan, selain membuat karakter baru, pegulat-pegulat yang gak kepake juga kan bisa dipakai lagi kan. Kita bisa lihat dari siapa Uncle Howdy itu yang peranin Bodalas. Saya teman-teman udah tahu semua. Bodalas siapa? Adeknya Bray Wyatt. Dia punya run yang menjanjikan awalnya, termasuk waktu di NXT dulu ya. Dia pernah jadi NXT Champion dengan gimmick Boliv itunya. Tapi sayangnya di main roster tidak mujur. Masuk social outcast lah, inilah itulah, kebanting, endingnya ya dipecat dan dia baru balik lagi sekarang. Terus Abby the Witch itu Nikki Cross kita semua tahu dari awal terkenalnya di Sanity, yang waktu itu stable-nya ada Eric Young, Alexander Wolf, sama Killian Dane. Semuanya udah dipecat sisanya, jadi cuma menyisakan dia sendiri. Waktu itu yang dipromosikan ke main roster tuh dia itu terpisah gitu, jadi kayak malah dia yang masih selamat gitu sampai sekarang. Dan hasilnya ya kita bisa lihat, Nikki Cross sempat nggak jelas karakternya seperti apa, sempat jadi superhero jadi-jadian gitu ya. Nikki ASH itu bener-bener kemauannya Vince McMahon sih, bukan kemauan Triple H yang sekarang gitu. Ramblin' Rabbit, Eric Rowan, ya kita semua tahu Eric Rowan ceritanya, Wyatt Family, terus sempat solo juga setelah cabut dari WWE 2020 karena dipecat, luntang-lantung sana kemari gitu ya. Tapi setiap ada tribute yang melibatkan Wyatt Family, dia pasti ikut. Di 2021 kalau nggak salah, Brody Lee meninggal, alias Luke Harper ya kalau di WWE. Kalau Brody Lee itu nama selain di WWE. Luke Harper meninggal, AEW bikin tribute, dia selalu datang kan. WWE bikin tribute, Bray Wyatt meninggal, dia datang juga. Dan akhirnya dia kembali dikontrak setelah hampir 4 tahun. 4 tahun lebih sih kayaknya. 4 tahun lebih, akhirnya dia dikontrak sama WWE dan balik lagi. Kus the Pig, Joe Gacy kita semua tahu karir sebelum di WWE ini cukup bagus, tapi memang ya levelnya level indie, jadi ya udah segitu. Masuk ke WWE di NXT zaman pelangi, terus masuk bikin stable baru, melibatkan 2 pegulat lainnya. Bahkan saya lupa loh nama 2 pegulat lainnya itu siapa.
yang waktu nama di WWE-nya itu. Saya ingatnya dulu kan si itu tuh kan pakai member Grizzle Young Veteran kan, si James Drake sama Zack Gibson. Saya lupa tapi di itunya di NXT siapa namanya? Oh iya saya ingat, Jagger Reid sama Rip Fowler. Gak jelas tuh nama semua. Jelek banget loh. Joe Gacy. Nah itu stable Schism. Dan salah satu member lainnya kan kita semua tahu sekarang siapa. Dia adalah General Manager NXT, Ava ya. Dulu pakai nama Ava Rain. Joe Gacy sempat luntang-lantung gak jelas karakternya kayak gimana. Endingnya seperti sekarang. Dan yang terakhir adalah Mercy the Buzzard. Itu yang meranin adalah Dexter Lumis. Dexter Lumis, jujur saya tertarik banget kalau lihat Dexter Lumis tuh. Dia jadi host, sempat jadi host NXT New Year's Evil. Dia jadi host tanpa nge-host. Maksudnya gimana? Coba dia ngehibur penonton dengan dia ngomong apa enggak? Dia menghiburnya ya udah, doing his job aja gitu, doing his gimmick quite well, nah gitulah intinya. Jadi semua yang dia lakukan ya udah kayak gitu aja dan hasilnya tetap bagus-bagus aja. Masuk sempat dipecat terus balik lagi, tapi nggak begitu menjanjikan. Dan ya dengan dijadikannya Mercy the Buzzard ini buat saya bagus banget. Ini adalah preview dari Wyatt Six ya, yang bisa kita lihat. Debutnya menjanjikan, seneng banget saya lihatnya. Seenggaknya ketika dibuat si setnya seperti apa, ini cukup oke. Disebut creepy banget enggak gitu, tapi ya oke lah. Kecuali itu jam sekarang Nikki Cross, Allahu Akbar. Saya selalu kaget. Sumpah, saya tuh selalu menantikan itu, tapi tiap keluar saya kaget. Gimana ceritanya? Agak lucu kan emang, tapi ya jujur itu memang menarik gitu loh. Dibandingkan presentasi karakter-karakter creepy yang sudah ada ya. Kecuali Undertaker, kita jangan bahas Undertaker, itu udah levelnya udah legend, udah gak ada lawan. Dibandingkan dengan karakter-karakter creepy yang sebelumnya, Undertaker, Kane itu kita bisa skip. Wyatt Six ini buat saya yang paling bagus, jujur aja. Apalagi di era modern kayak gini ya. Kan sempat ada beberapa kali kan, nggak melulu sekali 2 kali gitu. Bahkan Bray Wyatt era Wyatt Family aja buat saya dibandingin sama Wyatt Six ini jauh sih. Sama Bray Wyatt era The Fiend, ya Bray Wyatt The Fiend tuh bagus, Wyatt Six juga bagus, tapi ketika mempresentasikan pertama kali gitu ya, Wyatt Six ini buat saya oke banget, keren. Dan iya, itu semua adalah yang kita lihat di depan. Dan ternyata setelah kita melihat ini, tidak lama keluar berita bahwa Mark Henry marah-marah di podcast. Loh kok tiba-tiba Mark Henry, Pak? Ya gini dulu, jadi saya jelasin dulu ya. Tadi kan kita udah lihat previewnya kan, previewnya si Wyatt Six ini gimana. Kita kasih tahu nih karakternya siapa aja, kita breakdown satu-satu. Dan Mark Henry marah-marah. Dia marah-marah bukan karena ini jelek gitu, bukan. Tapi karena ada satu hal yang membuat si Wyatt Six ini, aduh jatuh nih, dia udah capek-capek bikin karakter malah jeblok gitu. Itu maksudnya. Itu apa? Jadi ada foto beredar ya, setelah Raw bubar, itu mereka party kecil-kecilan lah, kayak 5 orang inilah. Party kecil-kecilan gitu di satu restoran. Yuk makan-makan yuk gitu. Udah beres acara nih, kita udah berhasil debut bagus, reaksi penonton banyak. Kita makan-makan yuk buat ngerayain gitu. Nah, yang sialnya adalah apa? Mereka nerima foto sama fans gitu ya. Emang nggak banyak gitu, tapi ada beberapa yang kenal. Oh ini kalian ya yang tadi Wyatt Six ya gitu. Kesannya gitulah ya. Minta foto dong, foto lah. Dar keluar di internet. Ya udahlah. Nah Mark Henry itu kemarin itu bukan menghujat ya, lebih ke aduh kasih sayang banget gitu. Takutnya semua yang mereka build dari awal itu justru malah jadi berantakan.
Dan ini juga sebenarnya ya, kalau misalkan teman-teman mau tahu, kebijakan-kebijakan seperti ini teh justru sudah diatur dari zamannya Vince McMahon, zaman baheula gitu, zaman masih jauh, di mana pegulat yang beda pandangan, dalam hal ini kita pakai konsep babyface sama heel itu gak boleh bareng. Terus ada beberapa karakter yang memang harus dijaga banget karakternya, gak ada foto, gak ada ini, gak ada itu. Salah satu contohnya siapa yang sukses? Undertaker bisa sukses kenapa? Karena dia nggak catch sama penonton. Dalam hal ini kayak ada foto atau apa itu dia nggak diikut sertakan tiba-tiba gitu. Jadi pasti sudah direncanakan, sudah disiapkan ini dan itunya. Dan yang terakhir kita lihat itu adalah apa? Bray Wyatt. Jadi di tahun 2016, kalau misalkan teman-teman mau tahu, di tahun 2016 itu sempat beredar foto di live event. Ada fotonya beberapa pegulat gitulah. Saya ingat pokoknya depannya itu ada Chris Jericho sama Bray Wyatt aja. Nah, yang sial itu kan Bray Wyatt sama Luke Harper. Mereka foto berdua. Wyatt Family kita tahu karakternya seperti apa. Vince McMahon marah besar. Akhirnya gimana caranya si foto itu di take down dan tidak keluar lagi di media. Gak tahu sekarang masih ada atau enggak. Saya nggak pernah cek juga. Tapi emang ini hal yang tepat buat dilakukan gitu loh. Sehingga buat saya kemarahannya Mark Henry ini wajar gitu. Kalau misalkan kita lihat, ini ngapain sih Wyatt Six malah foto-foto gitu. Kan bisa menjaga karakter, entah drive-thru kek, entah apa kek, ini kek. Dan ada beberapa penonton juga yang setuju gitu akan hal ini. Dan saya sih setuju-setuju aja. Untuk menjaga karakter juga, jadi fans tuh nggak kebayang ini siapa, coba ini siapa. Biar deket dulu aja sama penontonnya, biar penontonnya kebayang dulu. Jadi ketika nanti dalam tanda kutip udah kebuka juga kita kayak nggak kaget-kaget amat. Nah ini sebenarnya hal yang sama ini sebenarnya bisa dilakukan ke Retribution, tapi Retributionnya jangan pas eranya Vince McMahon ya. Jadi misalkan dibangkitkan lagi stable semacam Retribution, tapi zaman Triple H, ini bagus banget, keren. Ini bakal keren loh. Dan kita nontonnya bakal seneng-seneng aja. Sayangnya Retribution keluar pas pandemi, ya udahlah, bubar itu stable, udah. Baru sebentar udah kayak apa ini membernya udah kagak jelas gitu ya. Ini siapa tiba-tiba keluar leader Mustafa Ali, ya ada langsung diketawain kan semua, langsung kayak ini Mustafa Ali ngapain coba tiba-tiba begini kan. Itu jadi lagi-lagi ya kata saya gitu. Ini saya menegaskan kemarahannya Mark Henry soal Wyatt Six yang tiba-tiba minta diiyain buat penonton yang minta foto, itu wajar-wajar aja. Karena takutnya merusak karakter gitu. Misalnya teman-teman gak setuju sih nggak apa-apa, silakan drop di komen ya. Mau ngasih kritik, saran dan lain sebagainya juga silakan. Jadi itu aja dulu buat video hari ini. Jangan lupa like dan share jika videonya dirasa bermanfaat, dan kalau nggak mau ketinggalan update berikutnya, subscribe. Saya nggak akan bilang subscribe itu gratis, tapi kalau teman-teman terbantu silakan subscribe ya. Oke, itu aja dulu buat video hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.